Selamat malam, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami mensurvei Rumah Sakit Untan. Namun sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Erna Julianti. Yang kedua ada Wahyu Laksana. Yang ketiga ada Yovin Andrian. Yang keempat ada Melania Paulina. Dan yang terakhir ada Teniki Febrina. Materi pertama akan disampaikan oleh saya mengenai struktur model antrian. Di dalam struktur model antrian Rumah Sakit Untan memiliki tahapan dan beberapa fasilitas di dalamnya. Pertama, pasien akan masuk melalui pintu ke dalam Rumah Sakit Untan, yang kemudian pasien akan diarahkan untuk menunggu di garis tunggu atau yang biasa disebut antrian. Setelah melakukan antrian, pasien akan melewati 3 fasilitas pelayanan secara berurutan. Fasilitas pelayanan pertama yaitu pendaftaran. Di bagian pendaftaran, pasien akan diminta untuk mengisi biodata secara lengkap. Setelah melakukan pendaftaran, pasien akan diarahkan ke fasilitas pelayanan kedua yaitu konsultasi kepada dokter. Konsultasi kepada dokter ini tergantung penyakit atau keluh kesah yang diderita oleh pasien. Cenderung biasanya di Rumah Sakit Untan, konsultasi ini sekitar 2-5 menit. Di bagian konsultasi ini, pasien secara lengkap menceritakan penyakit yang dideritanya, kemudian dokter mengecek dan mendiagnosa penyakit tersebut. Setelah melakukan konsultasi, pasien akan diberikan sebuah resep obat yang kemudian ditebus di fasilitas pelayanan ketiga. Fasilitas pelayanan ketiga yaitu apotek Rumah Sakit Untan. Setelah mendapatkan resep obat, tentunya di fasilitas pelayanan ketiga ini jika ramai akan terjadi antrian lagi atau menunggu untuk dipanggil untuk mengambil obat. Setelah melewati 3 fasilitas pelayanan dan di fasilitas pelayanan ketiga sudah mendapatkan obat, kemudian pasien akan diarahkan melalui pintu keluar untuk pulang. Selanjutnya adalah struktur antrian. Seperti penjelasan yang saya jelaskan di atas, Rumah Sakit Untan memiliki 3 fasilitas pelayanan, yang mana fasilitas pelayanan pertama adalah pendaftaran, fasilitas pelayanan kedua adalah konsultasi kepada dokter dan dilakukan pemeriksaan, dan fasilitas pelayanan ketiga yaitu apotek rumah sakit untuk menebus obat. Oleh karena di dalam Rumah Sakit Untan ini memiliki 3 fasilitas pelayanan, Rumah Sakit Untan termasuk ke dalam struktur antrian multi-channel multi-pass, di mana setiap fasilitas pelayanan dan tahapan-tahapan ada di dalamnya. Oke, selanjutnya ada jenis antrian. Jadi kami memilih Rumah Sakit Untan. Jadi Rumah Sakit Untan ini memiliki jenis antrian pertama datang, pertama dilayani, atau first come, first serve. Jadi siapapun yang datang paling pertama, maka dialah yang akan dilayani terlebih dahulu. Begitu pula selanjutnya. Nah, karena di sistem antrian fasilitas pelayanan yang didapat di RS Untan itu tidak bisa mengira atau memprediksi beberapa banyak pasien yang akan berkunjung ke rumah sakit dalam satu hari. Pasien yang pertama datang akan dilayani terlebih dahulu. Waktu layan yang diberikan kepada pasien tentu akan berbeda dengan kebutuhan pasien. Kapasitas antrian tidak terbatas, sehingga tidak ada penolakan. Dan dalam hal ini pasien yang telah melakukan pendaftaran administrasi terlebih dahulu yang akan dilayani. Nah, kemudian ini ada komponen sistem antrian. Jadi yang pertama populasi rumah sakit. Setelah kelompok kami melakukan survei, dalam satu hari pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Untan itu mencapai sekitar kurang lebih 150 orang. Dan yang kedua distribusi kedatangan. Untuk jam operasional atau kerja Rumah Sakit Untan melayani 24 jam setiap harinya. Yang ketiga ini disiplin pelayanan. Rumah Sakit Untan memiliki jenis antrian pertama datang, pertama dilayani atau first come first serve. Terus fasilitas pelayanannya di Rumah Sakit Untan itu memiliki struktur antrian multi-channel atau multi-pass. Terus distribusi pelayanan. Untuk pasien yang dilayani di Rumah Sakit Untan dalam 1 jam sekitar 6-7 orang. Dan untuk 1 orang pasien diberikan pelayanan oleh dokter waktunya relatif sesuai dengan kebutuhan atau riwayat penyakitnya.
Akan tetapi estimasi yang ditentukan sekitar 15 menit per pasiennya. Kemudian ini ada kapasitas sistem pelayanan. Rumah Sakit Untar memaksimumkan jumlah pasien yang berkunjung untuk berobat. Dan yang terakhir ini ada karakteristik sistem pelayanan. Sistem layanan ini dibutuhkan jika pasien yang berkunjung sangat ramai dan jika tidak memungkinkan untuk dilayani di RS Untan, maka pihak RS akan memberikan pasien rujukan ke RS lain. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya, contoh soal dari model antrian. Rumah sakit Untan yang berisikan 3 fasilitas pelayanan untuk setiap kedatangan pasien yang ingin berobat. Setiap harinya, secara rata-rata dapat melayani 150 pasien per hari. Kemudian, dalam rumah sakit tersebut terdapat fasilitas pelayanan 1 yang terdiri dari 2 meja loket pendaftaran, yang dimana setiap mejanya diisi oleh 2 petugas. Secara rata-rata, seorang dokter dapat merawat 7 pasien setiap jamnya. Laporan pihak statistik pasien pada Rumah Sakit Untan menunjukkan pada kedatangan dan penyelesaian pelayanan mengikuti distribution quotient. Selanjutnya, tentukanlah dalam 30 hari. A. Jumlah rata-rata pasien yang diharapkan dalam sistem. B. Jumlah pasien yang diharapkan menunggu dalam antrian. Yang C. Waktu yang diharapkan oleh pasien selama dalam sistem. Dan yang D. Waktu yang diharapkan oleh pasien selama menunggu dalam antrian. Yang pertama, diketahui lambda sama dengan 150 pasien per hari dikali 30 hari, yaitu lambda sama dengan 4.500 pasien. Mu sama dengan 7 pasien per jam dikali 24 jam. Mu sama dengan 168 pasien per hari, kemudian dikali 30 hari. Dan mu sama dengan 5.040 pasien. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian bagian A. Bagian A pertama kita mencari tingkat intensitas fasilitas pelayanan atau nilai P. P sama dengan lambda dibagi mu, yakni 4.500 dibagi 5.040. Hasilnya 0,893 atau 89,3%. Yang berarti angka tersebut menunjukkan bahwa sistem pelayanan Rumah Sakit Untan akan sibuk melayani pasien selama 89,3% dari waktunya. Sedangkan sisanya 10,7% waktu pelayanan ini akan digunakan untuk beristirahat atau idle time. Selanjutnya, setelah ditemukannya nilai P, kemudian kita akan mencari nilai jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem atau L. Di sini terdapat dua rumus. Rumus yang pertama yakni L sama dengan lambda dibagi lambda dibagi dalam kurung mu dikurangi lambda, yakni 4.500 dibagi buka kurung 5.040 dikurangi 4.500 yang hasilnya 8,33 atau dibulatkan menjadi 8 pasien. Rumus yang kedua yakni L sama dengan P dibagi buka kurung 1 dikurangin P sama dengan 0,893 dibagi 1 dikurangi 0,893. Hasilnya sama dengan 8,34 dibulatkan menjadi 8 pasien. Dengan ini, angka di atas menunjukkan bahwa Rumah Sakit Untan mengharapkan 8 pasien yang berada dalam pelayanan atau sistem. B. LQ sama dengan lambda pangkat 2 dibagi pi buka kurung pi dikurang lambda tutup kurung sama dengan 4.500 dipangkatkan 2 dibagi 5.040 buka kurung 5.040 dikurang 4.500 tutup kurung sama dengan 7,44 atau 7 pasien. Angka tersebut menunjukkan bahwa pasien yang menunggu untuk mendapatkan pelayanan dalam antrian sebanyak 7 pasien. Yang C, W sama dengan 1 per P dikurang lambda. 1 per 5.040 dikurang
4.500 sama dengan 0,00185 hari diubah ke dalam menit menjadi 2,664 menit. Angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata pasien yang sedang dalam sistem atau pelayanan dokter selama 2,664 menit. Yang terakhir D, WQ sama dengan lambda per Pi buka kurung Pi dikurang lambda sama dengan 4.500 dibagi 5.040 buka kurung 5.040 dikurang 4.500 sama dengan 0,0165 hari. Diubah ke dalam menit menjadi 2,376 menit. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pasien menunggu dalam antrian selama 2,376 menit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Terima kasih.